Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Amin. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan melanjutkan dialog dengan Bapak Ustadz Supardi SHGM. Iya. Atau kami manggilnya Ustadz Raja Wali karena Iya. sudah dikontrak 25 tahun ya Ustadz. Iya. Jadi kita masih membahas terkait dengan M1. Iya, monetary one. Untuk mengingatkan bahwasannya ruang IM itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Iya. Realnya tauhid, syariat, dan budaya. Kemudian untuk ruang M1 itu adalah keuangan, tata negara, dan militer. Untuk keuangan itu backup-nya Kanjeng Sunan Lawu atau Brawijaya 5 Iya. yang mendampingi seorang M1 atau SP atau IM. Iya. Jadi sama saja lah, maksudnya kami mendefinisikan sosoknya sama. Untuk tata negara itu yang mendampingi Kanjeng Sultan Hadirijaya atau Raden Djoko Tingkir Maskarenet. Iya. Dan untuk militer itu yang mendampingi Ki Kebono selaku bapaknya ayahanda dari Raden Djoko Tingkir. Iya. Kita akan membahas tata negara. Seperti apa pola atau idealnya suatu negara dalam melalui perspektif seorang SP atau seorang IM itu sebenarnya seperti apa. Iya. Silakan Bapak Ustadz Supardi SHGM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa tim Raja Wali melanjutkan masalah monetary one kaitannya dengan keuangan sudah dan sekarang tata negara. Tata negara ini kita ngambil satu pemikiran dan dasar logikal umum dulu, pemikiran umum bahwa tata negara itu adalah satu ikatan membentuk suatu negara dan syarat negara itu minimal 4 Kang. Ya, pertama ada pemimpin, yang kedua ada hukum, konstitusi, yang ketiga ada pendudukan, demokrasi, dan ada wilayah teritorial. Jadi pemimpin, undang-undang, wilayah, dan kependudukan itu syarat dari negara. Kemudian jenis-jenis negara, ini ada yang namanya teokrasi, ada monarki, dan ada demokrasi. Teokrasi itu negara dasarnya wahyu. Jadi seperti Nabi Muhammad jadi Raja Rasul, kemudian Daud jadi Raja Daud, kemudian Sulaiman, itu teokrasi, dasarnya wahyu, kemudian menjadi seorang negarawan. Yang kedua monarki. Monarki itu pemerintahan dasarkan kerajaan, itu pun masih ada dua, monarki absolut, raja yang menguasai, dan monarki parlementer. Nah, kemudian parlementer itu dikendalikan oleh seorang perdana menteri. jadi rajanya tetap, namun pemerintahan dikendalikan oleh perdana menteri. Kemudian yang ketiga itu demokrasi. Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan satu kepemimpinan yang disepakati dalam batasan waktu periode. Jadi batasan periode. Kemudian ada sisi kelemahan dan kelebihan dari semuanya. Yang keunggulan itu tetap teokrasi, keunggulan itu pasti benar dan cakep. Nah, masalahnya untuk sekarang ini demokrasi yang kewahyu kan sudah nggak ada. Yang teokrasi maksudnya, wahyu sudah nggak ada. Nah, kemudian monarki ini ada sisi keunggulannya, mudah, cepat, dan tindakannya lebih sederhana.
Namun kalau kelemahannya ketika rajanya dolim maka mengorbankan banyak urusan negara terhadap masyarakatnya. Kemudian yang demokrasi, kelemahan demokrasi dan keunggulannya, kelemahannya itu sebenarnya ngambil keputusannya itu panjang, berbelok-belok, kepentingannya banyak. Kemudian keunggulannya itu memang melibatkan masyarakat, berpartisipasi masyarakat, suara rakyat, suara Tuhan, itu slogan mereka. Namun demokrasi sudah titik jenuh. Untuk sekarang ini demokrasi sudah titik jenuh, sehingga kejenuhannya apa? Selalu rapat. Dan rapat dijadikan alasan. Orang mau ambil sikap satu masalah, rapatnya berbulan-bulan. Jadi masalah sendiri. Nah, kemudian ini sudah menjadi titik jenuh. Kemudian yang teokrasi wahyu sudah tidak ditemukan. Kemudian monarki. Nah, monarki ini ada dua, monarki absolut dengan monarki parlementer. Untuk sekarang ini dalam kondisi kredit kayak gini nih, rekomendasi dari menurut Raja Wali gitu kan ya. Nah, itu kalau masih menggunakan monarki parlementer masih rebutan job. Karena di dalamnya itu masih ada dewan, ada partai, dewannya sudah enggak, ya dewannya enggak ada, partainya ada, kemudian ada dewan, menteri itu bertanggung jawab pada lembaga. Nah, jadi raja hanya simbol aja. Kemudian untuk dalam tatanan kehidupan yang sangat visual ini sekarang ini bercermin pada kejadian yang demokrasi dan sekarang ini monarki parlementer ini, maka karena tadi kita sudah bahas bahwa the owner, Allah sudah menunjuk the owner pelaksana, maka nanti kemungkinan itu ya monarki absolut. Monarki absolut dasarnya adalah teokrasi, dasarnya ilham, bukan wahyu. Nah, jadi monarki absolut itu jenis pemerintahannya, sistemnya dari sistem teokrasi ilham, gantinya wahyu. Bimbingannya ilham, sistemnya teokrasi, tapi aplikasinya adalah monarki absolut. Kenapa? Karena ada sisi keunggulan dan kebaikannya. Teokrasi dibimbing langsung Gustine. Karena memang sebenarnya ini dunia kan sudah diambil alih sama pemilik utama, Gustine. Dan ini memberi kewenangan kepada seorang yang ditunjuk. Maka disitulah sebenarnya sudah berbentuk teokrasinya. Nah, kemudian dalam penerapan ini ternyata seorang yang ditunjuk gak bisa melibatkan begitu banyak orang untuk bercampur riweuh. Karena apa? Saling punya kepentingan yang tidak sinkron dengan pemilik. Nah, sinkronnya itu kepemilikan dengan Gustine itu linknya nggak nyambung, linglung gitu ya. Nah, karena linglung itu maka the owner makhluk ini sekaligus jadi kalau di dalam perusahaan pemiliknya, komisarisnya itu adalah Gustine, direkturnya itu ya makhluknya ini, IM, Emban dan Wonosonegoro ini sebagai direktur. Nah, sehingga apa? Ini dikasih kewenangan yang penuh untuk mengatur, mengelola dan memanage dalam bimbingan ilham. Itu Kang, coba. Jadi demokrasi titik jenuh dan ya betul, kosnya tinggi dan rawan terhadap penyelewengan, benturan kepentingan, benturan sosial. Betul. Banyak kasus dengan kepala desa. Ya. Benturan. Dendamnya 5 tahun, baru mau sembuh, pemilu lagi dendam lagi. Iya. Jadi untuk saat ini memang demokrasi sangat diagungkan. Ya, titik jenuh, tapi memang sudah sampai jenuh. Iya. Dicari ya pola-pola baru demokrasi sekarang, tapi tetap nggak ketemu. Ya.
Demokrasi parlementer itu yang real Inggris Ustaz ya? Ya, Inggris, Malaysia, kemudian Belanda, Jerman, apa itu bukan Jerman, Prancis, nah itu kan. Dan orang negara yang menggunakan pola demokrasi monarki parlementer cenderung maju ya. Betul, maju. Karena pengambilan keputusan sederhana. Ya. Nah, kemudian begini, ini kan demokrasi absolut dalam bimbingan ilham, wahyu. Ya. Setelah Rasulullah SAW meninggal atau wafat, itu kan diteruskan oleh Abu Bakar, Umar. Iya. Khilafah. Iya. Nah, kemudian ada raja-raja setelahnya lah. Iya. Apa namanya yang sebagai raja lah. Iya. Nah, raja-raja khalifah atau raja-raja pada masa itu bimbingannya apakah ilham atau apakah itu absolut atau parlementer pada waktu itu? Absolut. Absolut semua. Termasuk Harun Rasyid juga absolut ya. Bani-bani itu absolut semua. Termasuk sampai sekarang ini Saudi itu masih absolut. Masih absolut. Nah, bimbingannya dokumen atau bimbingannya dokumen. Karena dokumen itu maka terjadi benturan, perbedaan pendapat. Nah, kalau pendapat jadi perpecahan karena memiliki persepsi yang berbeda terhadap dokumen itu. Jadi karena bimbingannya itu dokumen, pada akhirnya persepsi terhadap dokumen berbeda, menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, kemudian ketika bimbingan wahyu sudah berhenti karena memang penutup. Betul. Berarti kan selanjutnya bimbingan ilham. Ya. Bagaimana mengidentifikasi seorang pemimpin yang memiliki bimbingan ilham? Identifikasinya itu loh. Sebenarnya sederhana. Indikasinya adalah bagaimana pemimpin itu mampu melihat masa depan dengan sempurna. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mengerti masa lalu, sekarang dan besok, itu berarti dia tembus spiritual. Nah, bukan metafisik berarti ya? Bukan. Jadi kalau metafisik itu masih al-falak min syarri ma khalaq. Kalau psikis itu masih anas, was-was. Ini kelasnya sudah teologi. Ahad, Allahu Somad sudah sana. Nah, kemudian gini, berarti itu kan seiring waktu ya. Karena saat ini pun untuk membedakan orang ini sakti karena metafisik atau sakti karena sakti lah betul. Sakti karena teologis itu kan belum bisa sulit lah orang. Iya. Karena memang lebih banyak kelas-kelas paranormal kayak gitu. Iya, betul. Nah, kemudian ini seorang IM ketika menerapkan atau membangun sebuah negara atau membangun sebuah apalah itu namanya. Jangkauannya apakah Nusantara saja atau apakah apa saja wilayahnya itu bagaimana? Jadi gini, karena memang ini new world, tatanan dunia baru, sebenarnya hampir 300 tahun ke belakang ini, setelah ini terutama 300 tahun ke belakangan ini, jadi abad 1920, arah ke-21. Ini abad 18, 19, 20 itu kan kehilangan jatifikasi manusia. Kehilangan sosok kepemimpinan lah. Maka abad 21 ini abad yang mengawali kepemimpinan baru dan itu nanti jadi one gate untuk dunia. Jadi satu pintu. Satu pintu ke dunia. Karena zaman Rasul itu satu pintu Rasul aja. Semua keputusan Rasul walaupun bagaimana dunia spirit untuk itu ya. Nah, dunia nyatanya masih ada agama yang lain itu diakuin. Tapi dunia spiritnya, IM-nya itu Nabi sukses gitu. Nah, sekarang ini nanti karena IM dan N1 jadi satu, maka baik dunia spirit maupun dunia nyata akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika IM itu di backup oleh N1 dengan satu orang identitas dan sekaligus pengguna anggaran Wonosobo, berarti itulah identitasnya. Gitu loh. Berarti maksudnya begini Mas saja.
tatanan negara yang ideal itu adalah monarki teokrasi absolut. Ya, teokrasi. Seperti halnya zamannya Nabi Muhammad, zamannya Sulaiman. Yang ada di sana. Ya. Karena semua bisa dikonfirmasi lewat satu pintu. Betul, satu pintu. Nah, ini berarti nanti untuk untuk ruang iman Islam ihsannya jagat raya. Betul, seluruh dunia harus mengkonfirmasi lewat satu pintu. Ya. Nah, untuk wilayah monetariwannya dua dunia sama dunia. Tapi untuk konstitusi apakah terbatas wilayah atau dunia juga? Nah, konstitusi untuk berlakunya sedunia. Namun tidak menafikan bahwa wilayah-wilayah itu sudah diakuin. Apakah mungkin nanti dengan bahasa sebagai negara bagian atau nanti sebagai provinsi, itu teknis ya. Tapi memang nanti satu pintu dan satu komando. One commando, one gate. Gitu. Dalam video Raja Wali sebelumnya itu kami sudah menegaskan bahwasannya SPIM M1 Mangsanegara itu merupakan satu sosok yang sama. Iya. Dan itu seorang IM itu di video Raja Wali sudah pernah menegaskan, sudah memastikan dia dari Jawa. Iya. Mungkin dekat daerah tengah lah. Iya. Apa Pak Ustadz ada pandangan yang sama terkait kepemimpinan itu? Ya, kebetulan ini seleksi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini dulu dalam spirit itu dimenangkan Jawa Tengah. Nah, kemudian Jawa Tengah ini mikul dua, Timur sama Barat. Kemudian ini kan bahasa sederhananya gini. Bahannya dari Jawa Tengah, bikinnya di Jawa Barat, setarnya dari Jawa Timur, gitu loh. Produknya itu. Jadi ini adil, keadilannya itu. Jawa Tengah bahannya, produknya di Jawa Barat. Kemudian untuk soft opening, belum grand, masih soft opening itu dari Jawa Timur. Karena apa? Dari tengah, produk di barat dibawa ke timur, baru ke tengah dan barat gitu. Nah, terus gini, untuk produknya. Ini selalu bicara Jawa. Gitu. Nusantara ini kan ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan yang lainnya. Iya. Ini gimana kita melihat? Sebenarnya Jawa ini hanya sebagai sampel. Karena hidrogennya, alamnya mewakili dunia, bahkan bukan hanya untuk Nusantara, dunia. Tidak perlu ada ngiri-ngirian. Nah, irian boleh, irian jaya itu. Nah, iri yang bikin orang jaya gitu ya. Karena apa? Ada emasnya. Nah, kalau sampel ini sudah bagus, maka Jawa di copy paste ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, irian akan sama. Jadi bahasa sekarang copy paste aja gitu. Nah, copy make. Nah, jadi kepemimpinan ke depan atau tata kelola negara ke depan itu yang ideal adalah teokrasi atau monarki teokrasi. Iya. Kemudian kalau ada yang meragukan siapa yang mampu mengkonfirmasi terkait suatu peristiwa yang bisa tembus ke spirit lah, maka jawabannya adalah IM. Iya. IM itu sudah kami berani memastikan dari Jawa lah. Iya, betul. Dari Jawa. Iya. Jadi dengan monarki teokrasi, dengan monarki absolut teokrasi, maka nanti kehendak Allah akan sampai atau akan terjadi sesuai dengan kehendak manusia. Betul. Atau perilaku manusia akan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ada jembatannya. Betul, iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Ustaz? Nah, untuk yang kaitannya dengan monarki dan juga kepemimpinan kata tadi kerajaan dan tata negara, ya itu sampai situ dulu. Nanti ketika nanti ada tambahan yang lain ya kita bisa ini. Gitu. Oke, terima kasih saudaraku. Itulah untuk sebagai masih pengantar semua ya. Ini iya. Kita sudah baru mengawali pembicaraan ya. Jadi rencana 1000 video pertama ini baru pengantar. Nanti 1000 video berikutnya itu baru pendalaman. Santai saja lah. Iya. Santai saja, nggak usah pegang-pegang kepala, tenang aja.
Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.